Shalom jemaat Tuhan, saya Yandi Christian senang sekali bisa berjumpa dengan Anda semua di dalam program Short Online Sermon. Dan saya berdoa melalui program ini, melalui renungan singkat ini, Bapak Ibu bisa mendapatkan berkat yang melimpah dari Tuhan dan terjadi terobosan-terobosan secara rohani, baik di dalam kehidupan pribadi Bapak Ibu maupun di dalam kehidupan keluarga Bapak Ibu semua. Saya berikan judul renungan singkat kali ini, Rahasia Umur Panjang. Nah Bapak Ibu, kita gak usah munafik. Semua manusia di dunia ini pengen untuk menikmati umur yang panjang. Tidak ada satupun orang yang hidup di dunia ini yang punya cita-cita mati muda. Bahkan orang gila sekalipun gak punya cita-cita kayak gitu. Nah kalau Bapak Ibu searching di Google, Bapak Ibu akan menemukan fakta bahwa Jepang adalah negara dengan rata-rata tingkat harapan hidup tertinggi dibandingkan semua negara di dunia ini. Dengan kata lain, penduduk Jepang itu panjang-panjang umurnya, Bapak Ibu, dengan rata-rata 84,2 tahun. Bahkan di tahun 2017, ada lebih dari 2 juta warga Jepang, khususnya di Okinawa, yang umurnya 90 tahun ke atas. Bahkan ada yang 100 tahun. Dan mereka tidak sedang dalam sakit-sakitan, mereka segar bugar, rata-rata 90 tahun ke atas masih bisa bercocok tanam, bertani, mencangkul, dan mereka masih bisa menikmati hidup dengan semangat. Wow, kalau dibandingkan dengan Indonesia, jomplang sekali Bapak Ibu. Menurut organisasi WHO, rata-rata tingkat harapan hidup di Indonesia tahun 2018 hanyalah 71,1%. Jadi orang Jepang itu persentase umur panjangnya jauh lebih tinggi daripada orang Indonesia. Pertanyaannya, kenapa bisa seperti itu? Ini berkaitan erat dengan filosofi hidup orang Jepang, Bapak Ibu. Mereka punya filosofi hidup Ikigai. Ikigai, Iki itu artinya kehidupan, Gai artinya nilai. Jadi kalau ditranslate artinya alasan untuk hidup atau tujuan hidup. Jadi rata-rata orang Jepang, mereka bangun pagi hari sudah punya tujuan hidup. Dan itu yang membuat mereka bersemangat untuk menjalani aktivitas mereka sepanjang hari. Makanya presentasi panjang umur mereka lebih tinggi daripada orang-orang lain. Dari sini kita belajar Bapak Ibu, ternyata orang yang punya tujuan hidup dengan orang yang tidak punya tujuan dalam hidupnya, itu punya sebuah perbedaan mendasar. Yang paling mencolok adalah satu, yang punya tujuan hidup lebih bersemangat, yang tidak punya tujuan hidup tidak bersemangat. Yang kedua, yang punya tujuan hidup bisa panjang umur dibandingkan orang-orang yang tidak punya tujuan hidup. Nah kalau Bapak Ibu bingung apa ya tujuan hidupnya orang-orang Jepang ya, saya berikan secara singkat aja. Ada 4 elemen di dalam Ikigai, tujuan hidupnya orang Jepang. Elemen pertama dinamakan passion. Orang Jepang itu do what you love. Mereka melakukan apa yang mereka senangi. Di dalam Ikigai, tujuan hidup mereka melakukan hobi mereka, dan mereka melakukannya dengan bersemangat. Yang kedua ada kata-kata mission. Mereka do what the world need. Mereka memperhatikan lingkungan dunia, lingkungan sekitar. Buang sampah pada tempatnya. Sehingga jarang sekali di Jepang itu banjir Bapak Ibu. Kalaupun banjir, saya pernah lihat videonya, itu airnya jernih. Jernih sekali. Saking jernihnya, ikan bisa berenang di selokan atau di got di Jepang. Hebat ya. Mereka memperhatikan keadaan di sekitarnya. Yang ketiga, di dalam elemen Ikigai, tujuan hidup mereka, ada kata-kata vocation di sana. Mereka do what you can be paid. Mereka bekerja. Secara singkatnya, mereka melakukan sesuatu untuk mendapatkan upah. Dan yang terakhir, ada kata-kata profession di sana. Mereka do what you are good at. Mereka berusaha untuk menjadi ahli dalam sebuah bidang tertentu. Nah, untuk menjadi ahli tentunya ada proses pembelajarannya. Dengan kata lain, di dalam Ikigai, tujuan hidupnya orang Jepang, mereka juga kalau belajar sungguh-sungguh. Nah, ini 4 elemen Ikigai orang Jepang yang membuat mereka punya persentase hidup lebih tinggi daripada persentase hidup orang lain di muka bumi ini. Secara Alkitab juga ada yang bisa kita pelajari tentang rahasia panjang umur. Tetap dengan konsep bahwa Bapak Ibu harus punya tujuan hidup dibandingkan tidak punya tujuan hidup. Saya ulang sekali lagi, orang yang punya tujuan hidup secara fakta, secara data, dia punya umur bisa lebih panjang daripada orang yang tidak punya tujuan hidup.
Bagi kita anak-anak Tuhan, apa sih tujuan hidup kita? Bapak Ibu, Efesus 2 ayat 10 berkata bahwa karena kita ini buatan Allah, semua kita buatan Tuhan yang diciptakan, kita diciptakan di dalam Kristus Yesus untuk, ini tujuan hidup kita, melakukan pekerjaan baik. Kenapa kita diciptakan untuk melakukan pekerjaan baik? Karena waktu kita sudah melakukan pekerjaan yang baik, orang-orang akan melihat, wow, itu luar biasa ya, di dalam kehidupan Yandi ada hal-hal yang baik. Siapa sih Tuhannya? Dan mereka mempermuliakan nama Tuhan dari sana. Jadi Bapak Ibu, waktu kita punya tujuan untuk mempermuliakan nama Tuhan, kita menyenangkan hati Tuhan, ada ganjarannya, ada hadiahnya di sana. Waktu kita memilih untuk taat sama firman Tuhan dibandingkan untuk hidup jauh dari firman Tuhan, waktu kita memilih untuk dekat sama Tuhan dan mempermuliakan nama Tuhan, untuk hidup takut akan Tuhan, kita punya hadiah dari Tuhan. Apa hadiahnya? Amsal 10 ayat 27 dikatakan kayak gini, takut akan Tuhan memperpanjang umur. Iya, Anda nggak salah dengar Bapak Ibu. Firman Tuhan bilang takut akan Tuhan memperpanjang umur. Tetapi tahun-tahun orang fasik diperpendek. Jadi nggak usah iri sama orang-orang yang sekarang kaya raya dan sebagainya tapi nggak dalam Tuhan. Kenapa? Karena mereka tidak takut akan Tuhan dan janji Tuhan adalah tahun-tahun orang fasik diperpendek. Kalau Bapak Ibu mau umur panjang, takutlah akan Tuhan. Lakukanlah pekerjaan-pekerjaan yang baik. Bangun pagi dengan sebuah tujuan, yaitu untuk mempermuliakan nama Tuhan. Saya yakin, waktu Anda mempermuliakan nama Tuhan, Anda mengejar untuk melakukan pekerjaan yang baik, maka Tuhan memberkati kehidupan Anda sepanjang hari itu. Anda menjadi lebih bersemangat, dan firman Tuhan digenapi, umur Anda diperpanjang oleh Tuhan. Setuju? Katakan amin. Tapi masalahnya orang-orang Kristen melakukan hal sebaliknya. Alih-alih mereka takut akan Tuhan, yang mereka lakukan adalah takut sama dunia. Lebih memilih untuk khawatir akan masa depan, lebih memilih untuk khawatir, takut sama masalah dan sebagainya. Bukannya mereka takut akan Tuhan, mereka takut akan dunia. Apa ganjarannya terhadap orang-orang yang lebih memilih untuk khawatir, untuk lebih memilih untuk takut akan masalah di dunia ini? Ayub pasal 3 ayat 25, firman Tuhan katakan, karena apa yang kutakutkan, itulah yang akan menimpa aku. Bapak Ibu takut apa sekarang? Karena hari ini kita melihat fakta, oh toko hari ini sepi. Akhirnya punya pikiran, besok pasti sepi juga. Pasti minggu depan toko akan sepi juga. Kalau toko sepi terus gimana caranya saya bisa membayar uang sewa ruko? Terus kalau ruko nggak bisa dibayar, gimana caranya tahun depan saya mau hidup di mana? Padahal belum terjadi. Cuma ada dalam pikiran Bapak Ibu, tapi sudah takut duluan. Firman Tuhan katakan kalau Bapak Ibu sudah takut duluan, justru hal-hal yang belum terjadi itu akan terjadi dalam kehidupan Bapak Ibu. Kata-kata selanjutnya, dan yang kucemaskan itulah yang akan menimpa aku. Jadi daripada Bapak Ibu mengkhawatirkan sesuatu yang belum terjadi, firman Tuhan mengajak Bapak Ibu dalam Filipi 4 ayat 8. Ini yang semestinya Bapak Ibu pikirkan untuk mempermuliakan nama Tuhan. Pikirkan semua yang benar, semua yang manis, semua yang suci, sedap didengar, adil, mulia, kebajikan, dan patut dipuji. Pikirkan semuanya itu. Maka saya yakin dan percaya berkat dari Tuhan akan melimpah di dalam kehidupan Bapak, Ibu, dan saya. Kalau orang Jepang, mereka tidak mengenal Tuhan, tapi mereka punya tujuan hidup. Dan waktu mereka hidup berdasarkan tujuan hidup mereka, mereka punya suatu pandangan paradigma yang baru, mindset yang baru, sehingga mereka bisa panjang umur. Kenapa kita yang anak Tuhan, anaknya pencipta langit dan bumi, penguasa isi dunia, kenapa kita nggak bisa panjang umur? Mulai besok bangun pagi, mindset kita harus berubah, pikiran kita harus berubah, tujuan hidup kita harus berubah. Kalau Anda anak-anak muda yang sedang menyaksikan siaran ini, Anda masih sekolah di bangku SD, SMP, SMA, atau perguruan tinggi, kalau selama ini tujuan Anda belajar hanyalah, karena rutinitas Kak, Papa Mama sudah membayar saya ya, makanya rutinitas saya belajar di sini. Besok bangun pagi, mulai awali hari dengan sebuah tujuan yang baru, bahwa kalian belajar untuk mendapatkan beasiswa masuk di sekolah favorit, atau belajar untuk masuk dan mendapatkan beasiswa di universitas di luar negeri. Dan itu akan memberikan kalian energi, mood booster, semangat
untuk menjalani hari-hari kalian di dalam sekolah atau di lingkungan kuliah. Kalau kalian bisa dapat beasiswa masuk dalam sekolah favorit, pergi ke luar negeri, masuk dalam universitas favorit, gratis, tis-tis tanpa bayar apapun, bukankah kalian sedang mengabarkan pada seluruh dunia bahwa ini loh ada anak Tuhan yang diberkati Tuhan. Orang lain masuk situ harus bayar ratusan juta, dia masuk situ dengan gratis. Bukankah kalian sedang melakukan pekerjaan yang baik? Bukankah nama Tuhan sedang dipermuliakan? Nah, itu adalah tujuan hidup yang sempurna bagi kalian anak-anak muda. Kalau Bapak Ibu masih bekerja, punya usaha, buka toko, kalau selama ini tujuannya bekerja, punya usaha adalah untuk mencari cuan sebanyak-banyaknya, saya bilang nggak salah, betul. Tapi akan lebih baik kalau besok pagi Bapak Ibu bangun dengan sebuah tujuan bahwa saya buka usaha, buka toko, bekerja hari ini dengan tujuan untuk membantu orang-orang yang membutuhkan. Oh, sebentar dulu Pak. Saya bekerja kok tujuannya untuk membantu orang-orang yang membutuhkan. Tenang Bapak Ibu. Kalau mindset Bapak Ibu berubah, ada satu janji Tuhan yang akan Bapak Ibu terima. Kalau Bapak Ibu bekerja dengan niat mencari uang, dan nanti uangnya itu ya memang sebagian akan dipakai untuk menolong orang-orang yang lemah. Firman Tuhan katakan di dalam Amsal 19 ayat 7 bahwa waktu Anda membantu orang yang lemah, Anda sedang memiutangi Tuhan Yesus. Saya mau tanya, Tuhan itu butuh apa sih dari kita? Gak ada. Tuhan punya lebih banyak daripada apa yang kita punya. Tidak ada dalam sejarahnya Tuhan itu mau pinjam sesuatu dari kita. Tidak ada dalam sejarahnya Tuhan itu punya utang sama kita. Tapi ayat ini katakan dengan jelas, kalau kita membantu orang yang lemah, itu seperti Tuhan sedang memiutangi kita. Dan Tuhan bukan seperti manusia di dunia yang kadang gak bayar utangnya, kadang lari dan sebagainya. Tuhan itu kalau ngomong iya dan amin. Kalau beliau berkata dia memiutangi kita, dia pasti akan membayar kita dengan berkat yang melimpah. Setuju? Katakan amin. Jadi kalau Bapak punya tujuan yang baru, oh ya saya bekerja, tapi nanti sebagian hasilnya saya akan bantu orang-orang yang lemah, orang-orang yang tidak berdaya. Saya yakin berkat Tuhan melimpah dalam kehidupan Bapak Ibu. Bukankah waktu Bapak Ibu sedang membantu orang lain akan melihat, oh iya ya, hebat loh beliau itu, tokonya rame, tapi donasinya buat orang-orang yang lemah itu semakin banyak. Bukankah mereka sedang mempermuliakan nama Tuhan melalui kehidupan Bapak Ibu? Nah, tujuan hidup yang berubah akan memberikan Bapak Ibu sebuah berkat yang berlimpah dari Tuhan. Nah, kalau Bapak Ibu berkata kayak gini, saya ini ibu rumah tangga Pak, atau saya orang tua, lansia, saya udah pensiun, nggak ada yang bisa saya kerjakan, lakukan. Jangan bilang begitu Bapak Ibu. Bapak Ibu harus bangun pagi dengan sebuah tujuan. Itu yang Alkitab ingin Bapak Ibu lakukan. Tujuannya apa? Kalau Bapak Ibu bingung, setidaknya Bapak Ibu bangun pagi dengan tujuan untuk membagikan kasih Tuhan kepada semua orang yang Bapak Ibu temui. Bagikan kasih Tuhan itu bukan berbicara tentang uang. Kalau punya uang, bagikan, gak ada masalah. Tapi kalau gak punya uang, apakah Bapak Ibu harus diam di rumah dan gak bisa bagikan kasih Tuhan? Bisa. Caranya, senyum kepada semua orang yang Bapak Ibu lihat dan temui hari itu. Wow, saya yakin dunia ini Bapak Ibu sedang berjalan kepada kesudahannya. Dan Alkitab katakan hari-hari tidak semakin baik, tapi semakin buruk. Hari-hari yang buruk berarti masalah semakin besar. Ada banyak orang di luar sana yang karena sedikit saja masalah bisa saling bunuh, saling cekcok, saling tikam. Jarang sekali orang di luar sana di jalanan yang saling senyum. Kalau Bapak Ibu bisa senyum sama orang lain, itu berarti ada kasih Tuhan dalam kehidupan Bapak Ibu yang bisa Bapak Ibu bagikan bagi banyak orang di sana. Bapak Ibu, lakukan hal ini dan saya percaya bahwa waktu tujuan kita berubah, ada berkat spesial yang Tuhan sediakan dalam kehidupan kita semua. Saya tutup dengan sebuah kesaksian. Ada seorang ibu di Amerika, ini kisah nyata. Dia seorang janda, tidak punya anak, dan suaminya sudah meninggal. Dia orang yang kaya raya. Suatu ketika, dia datang ke kuburan suaminya. Nah, itu adalah kali pertama ibu ini bertemu dengan penjaga makam suaminya yang selama ini merawat makam suaminya. Ibu ini turun, penjaga makam itu melihat mobil mewah, supirnya turun, ada bodyguard di sana, lalu kemudian turunkan kursi roda, dan kemudian terlihat seorang ibu yang sangat rapuh.
Umurnya kira-kira, kalau penjaga kuburan ini melihat ini kira-kira seperti umur 80-90 tahun. Sudah tua, rambut sudah putih, sana kemari, tubuhnya kurus, ceking, udah gak bisa jalan, ngomong juga terpatah-patah, duduk di kursi roda, lalu kemudian bawa bunga, kemudian berjalan menuju ke makam suaminya. Nah, waktu berjalan dan bertemu dengan sang penjaga makam, ibu ini memperkenalkan diri bahwa dia adalah janda dari almarhum. Kemudian dia bertanya satu hal, kemana bunga-bunga yang selama ini saya kirim? Penjaga kuburan itu dengan sedikit gemetar ya, karena dia melihat ini adalah orang yang bukan orang biasa. Ini dari kalangan orang terpandang, ada bodyguard. Kemudian penjaga kuburannya dengan gemetar menundukkan kepala, dia minta maaf. Kemudian dia berkata, saya minta maaf Bu, selama ini bunga yang ibu kirim tidak saya pajang di sini, tapi saya berikan kepada orang-orang di jalanan, orang-orang miskin di luar sana yang lebih membutuhkan semangat. Orang-orang yang menerima bunga itu kadang mereka tersenyum sehingga hari mereka menjadi lebih indah. Penjaga kuburan itu berkata sambil gemetaran seperti tidak berani melihat muka dari janda itu yang kaya raya itu. Lalu kemudian ibu ini tidak berkata sepatah kata pun. Dia tetap memegang bunga di tangannya yang tadinya mau ditaruh di kuburan, di nisan dari suaminya. Dia tetap bawa, kemudian dia kasih kode bodyguardnya untuk kembali ke mobil dan mereka pergi. Dan waktu mereka pergi, si penjaga kuburan ini mencoba-coba untuk cari tahu siapa gerangan wanita ini. Penjaga kuburan ini mendapatkan sebuah info yang sangat mengagetkan bahwa memang orang ini kaya raya, tapi dia baru saja divonis dokter dan hidupnya sisa 3 bulan. Tidak lebih, makanya tubuhnya sudah sakit-sakitan dan sudah gak bisa ngapa-ngapain lagi. Penjaga kuburan ini hanya bisa berdoa yang terbaik bagi janda kaya itu. Waktu berlalu, 3 bulan berlalu, di tempat yang sama sang penjaga kuburan tiba-tiba ada mobil mewah datang. Dia ingat-ingat kembali, ini mobil mewah yang 3 bulan lalu dinaiki oleh janda itu. Tapi bedanya, 3 bulan lalu cuma ada 2 mobil, waktu itu yang datang hanya 1 mobil. Kemudian pintu dibuka, tidak ada supir, tidak ada bodyguard. Hanya seorang wanita yang turun dengan anggunnya. Penjaga kuburan itu gak bisa berkata apa-apa. Dia cuma bisa mereka-reka, siapa wanita ini ya? Karena jelas wanita ini adalah wanita yang jauh lebih muda, jauh lebih berisi, jauh lebih anggun, dan jauh lebih sehat daripada wanita yang ditemui 3 bulan yang lalu. Lalu kemudian sambil mereka-reka, mungkin ini anaknya, mungkin ini cucunya, mungkin ini kerabatnya, dan sebagainya. Lalu kemudian wanita ini pelan-pelan datang mendekat ke penjaga kuburan ini sambil menyapa dan berkata, Pak, masih kenal saya? Dengan bersemangat. Lalu kemudian penjaga kuburan ini berkata, maaf, apakah Anda kerabat dari almarhum ini? Kemudian wanita ini berkata, bukan, saya adalah wanita yang Bapak temui 3 bulan yang lalu. Lalu kemudian penjaga kuburan ini tidak mengerti apa yang terjadi. Dia cuma bisa berkata, bukankah ibu waktu itu tampilannya jauh lebih kurus dari sekarang? Jauh lebih terlihat penyakitan daripada sekarang. Saya mendengar ibu terkena vonis dokter 3 bulan lagi hidupnya akan mati. Lalu kemudian wanita itu dengan tersenyum mulai berkata kepada penjaga kuburan itu, Anda telah menyelamatkan hidup saya. 3 bulan yang lalu saya sudah tidak punya tujuan hidup. 3 bulan yang lalu saya hanya bisa pasrah menerima vonis dari dokter dan menantikan hari-hari terakhir dalam hidup saya. Tapi waktu Anda berkata bahwa waktu Anda membagikan bunga kepada orang-orang miskin dan mereka menjadi lebih bersemangat, bersuka cita menerima pemberian Anda, pulang dari situ saya mulai merubah tujuan hidup saya. Saya tidak lagi pasrah, tapi saya menggunakan uang yang saya punya untuk saya bagi-bagikan ke orang-orang yang membutuhkan. Setiap hari saya pergi ke panti jompo, saya pergi ke panti asuhan, saya datangi orang-orang di bawah kolong jembatan, dan saya berikan mereka apa yang mereka butuhkan.
Anak-anak yang sedang sakit leukemia, kanker dan sebagainya, saya biayai pengobatan mereka. Saya sudah tidak peduli lagi akan hidup saya. Tapi yang herannya, semakin hari saya bukan semakin lemah, tapi waktu saya membagi-bagikan, saya waktu membuat orang lain, saya waktu menolong orang lain, mengeluarkan mereka dari kesulitan, justru saya semakin sehat. Sampai suatu waktu dokter pribadi datang menghadap saya dan dia terkejut. Dia berkata, "Ibu, saya harus mengecek keadaan ibu kembali." Setelah dicek dengan seksama, ternyata kankernya hilang dalam 3 bulan. Dan ibu itu jauh lebih sehat, jauh lebih bersemangat, dan menjadi wanita yang terlihat berbeda dibanding 3 bulan sebelumnya. Apa yang bisa kita pelajari dari kisah ini? Tujuan hidup akan membuat hidup Anda lebih bermakna. Tujuan hidup akan membuat Anda lebih bersemangat untuk menjalani hari-hari ini. Saya tutup dengan sebuah kesimpulan. Umur manusia memang menjadi rahasia dari Ilahi. Kita tidak ada yang tahu umur kita seberapa, cuma Tuhan Yesus yang tahu. Tetapi firman Tuhan tidak akan pernah berdusta. Sekali ya, itu pasti terjadi. Apa yang tertulis itu pasti terjadi dalam kehidupan kita. Dan kalau firman Tuhan sudah katakan takut akan Tuhan memperpanjang umur Anda, percayalah itu pasti akan terjadi dalam kehidupan kita semua. Jadi hiduplah dengan takut akan Tuhan, dengan tujuan untuk mempermuliakan namanya. Pasti umur panjang menjadi bagian dalam kehidupan kita. Bukan hanya umur panjang, tapi ada mujizat kesembuhan, ada mujizat secara finansial, terobosan-terobosan yang baru terjadi dalam kehidupan kita. Nama Tuhan dipermuliakan melalui kehidupan Anda dan saya. Tuhan Yesus memberkati.